91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kembali di Sore Ceria Teman Pro 2 untuk hari ini Rabu 25 Juni 2025. Seperti biasa buat sore hari ini, namanya kamu masih beraktivitas Teman Pro 2. Kita bakal ngobrol tentang percaya diri tanpa filter, possible nggak sih? Bersama Dokter Setika Demaster Palembang. Ada Dokter Lydia Kusuma M. Biomed AM. Halo, selamat sore dokter. Halo, sore Kak Rian. Wow, ini cantik sekali teman Pro 2 ya. Terima kasih dok udah datang ke Pro 2 ya. Makasih juga udah diajak ngobrol-ngobrol. Dok, apa kabar dok? Baik Kak. Sehat ya. Ini the first time ke Pro 2? Iya, baru pertama kali banget kesini. Oke, sebelum kita ngobrol banyak teman Pro 2 tentang tema kita hari ini, mau nanya dulu nih sama dokter gitu ya. Kayaknya langsung kenalan aja nih. Boleh gak dok? Boleh. Siap, langsung deh kenalan dok. Kenalin, saya Dr. Lydia Kusuma, M. Biomed Anti-Aging Medicine. Saya dokter yang berpraktek di klinik Dermaster Palembang. Sudah berapa lama dok kayak menerjuni bidang kecantikan begitu ya? Kalau untuk di bidang estetik sih udah lumayan lama Kak. Tapi kalau untuk join dengan Dermaster Palembang itu udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Iya. Oke. Berarti dulu dokter umum ya. Terus lebih fokus lagi ke dokter estetika kecantikan. Betul, begitu ya. betul. Kenapa sih dok mau fokusnya ke situ? Sebenarnya sih Karena emang cantik ya, ngerasa cantik. kalau ditanya kenapa mau terjun ke bidang estetika, ya gimana ya? Kalau dari saya sendiri sih, kalau dokter itu kan pengennya ngebantu orang-orang sekitar tuh Kak. Tapi bisa dengan banyak cara. Benar. Bisa kalau dari dokter-dokter di rumah sakit kan misalnya membantu menyembuhkan penyakit pasien. Benar. Kalau saya mungkin saya lebih tertarik membantu orang-orang itu dengan membuat orang lain merasa lebih percaya diri, Benar. merasa Lebih cantik begitu ya. happy dengan dirinya sendiri. Nah, maka dari itu saya pilih buat masuk ke dunia estetika. Udah lumayan lama ya. Lumayan Kak. Oke. Ini kalau dokter estetika itu kalau zaman sekarang tuh cowok kayaknya udah banyak juga dok ya. Oh banyak Kak, udah Ya? yang mulai aware. Udah banyak lebih aware juga. Kalau dulu kan kayak apa sih padahal cowok gitu Iya. kan. Tapi ternyata emang udah gaya hidup, kebutuhan pekerjaan juga dok ya. Bener. Karena kan sebenarnya kalau untuk masalah wajah, masalah kulit itu kan nggak cuma perempuan aja ya Kak yang butuh merawat wajah sama kulit. Kita semua butuh juga, termasuk yang cowok, yang laki-laki. Benar banget. Jadi teman berdua kalau ngomongin soal penampilan dok ya khususnya wajah tuh pasti banyak banget topik yang nggak pernah habis buat kita bahas ya. Bener. Apalagi kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh kan dok ya, yang kayak harus lebih produktif, tampil sama banyak orang begitu kan. Jadi emang benar-benar kayak harus penting banget buat kita tuh ngejagain wajah kita tetap cantik, cakep gitu. Apalagi musim sekarang kan media sosial dok ya. Bener. Jangan sampai nanti kamu cantik karena filter. Nah itu. Nah, salah satu hal yang cukup sering jadi perhatian itu adalah bentuk wajah, dok ya. Jadi banyak yang pengen banget terlihat lebih proporsional, lebih tirus atau sesuai dengan tren V-shape yang lagi naik daun. V-shape apa sih, dok? Jadi kalau V-shape itu mungkin kalau kita sering lihat di media sosial, V-shape itu maksudnya muka yang lebih tirus dengan bentuk dagu yang lebih V-shape lah. Jadi pipinya tirus, kemudian dagunya yang lebih lancip, lebih runcing gitu Kak. Itu Oke. sebutannya wajah V-shape. Kita juga bakal bahas tentang contouring juga. Contouring apa tuh, dok? Kalau contouring sendiri mungkin ada beberapa orang yang belum terlalu kenal banget nih dengan contouring. Contouring itu sendiri treatment buat mempertegas fitur wajah. Jadi misalnya untuk mempertegas bagian hidung, bagian rahang atau juga bagian dagu. Seperti itu Kak. Berarti nggak harus ini ya dibedah begitu ya. Oh, Lebih nggak aman, harus. dok ya. Justru ya kalau sekarang makin kesini nih makin banyak banget loh Kak pilihan treatment ringan yang nggak harus melibatkan tindakan bedah dan hasilnya pun tetap natural dan masa pemulihannya biasanya sih lebih cepat dibandingin kalau tindakan bedah. Nah sejauh dokter apa ya bisa dibilang ini kayak melihat anak-anak muda zaman sekarang begitu. Bagaimana sih? Apakah anak-anak muda kayak lebih tertarik untuk contouring wajahnya dok atau seperti apa dok?
Maaf gimana anak-anak Kak? muda zaman sekarang begitu, mereka tertarik gak sih untuk contouring wajahnya begitu, seberapa excitednya mereka begitu dok? Kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang justru masih lumayan banyak ya Kak, Sudah mulai aware juga makin ya? banyak yang justru Mhm, pengen mereka itu bentuk wajahnya, oh aku mau kayak gini nih dok, aku mau lebih mhm, tirus, aku mau hidungku mhm, lebih tegas. Nah itu mhm, banyak banget anak muda sekarang yang lebih aware Kak. mhm, Mungkin karena tadi juga faktor media sosial, aha, melihat referensi-referensi di situ Kak, terus aha, mereka aha, tertarik aha, aha. gitu. Berarti udah mulai banyak diminati juga dok ya? Udah mulai banyak yang tertarik. Oke. Apakah kayak sudah jadi gaya hidup atau kebutuhan anak zaman sekarang dok? Mungkin bisa dibilang dua-duanya kali ya Kak, gaya hidup sama kebutuhan Eh, gitu. Jadi udah nggak bisa dipisahin lagi ini kebutuhan atau gaya hidup. Bener banget teman Pro 2 ya. Nah ini beda nggak sih dok antara contouring dilakukan di klinik dengan face shaping atau bahkan Hmm, tindakan operasi plastik? mm-mm. Kalau untuk face shaping sendiri itu lebih ke istilah awam Kak. Face Mhm, shaping itu mhm, tindakan buat membentuk wajah. mhm. Nah, kalau untuk face shaping sendiri itu ada dua, bisa tindakan bedah, bisa tindakan non bedah. Oke. Oh Nah, ada dua ya? iya, jadi face shaping itu kan istilah secara umumnya nih, Mhm, jadi bisa mhm, melalui bedah ataupun non bedah juga. mhm, Kalau tindakan di klinik itu biasanya tindakan non bedah, mhm, tapi tetap bisa ngasih hasil yang signifikan juga dan hasilnya tetap natural. mhm, Misalnya mhm. kayak mungkin botox, Oke. filler atau benang. Nah, itu Mhm. termasuk tindakan face shaping, Dan tapi ada jangka waktunya dok ya? iya, tapi Mhm, nggak mhm, butuh pembedahan, nggak perlu operasi mhm, gitu. mhm. Kalau pembedahan gimana dok? Kalau untuk pembedahan lebih ke tindakan operasi, Kak. Mhm, mhm, Memang kalau untuk tindakan bedah hasilnya bakal lebih permanen, mhm, tapi masa penyembuhannya pun butuh waktu yang lebih panjang mhm, dibandingin mhm. tindakan non bedah. Begitu ya. Tapi Betul. sama-sama aman gak sih dok? Kalau untuk masalah aman atau enggak Heeh. itu ada yang harus kita perhatiin Kak. Mhm, Tergantung mhm. nih, kita harus pilih dulu tempat kita ngelakuin treatment Di itu, mana begitu ya? bener, di Heeh. tempat yang terpercaya Heeh, enggak, heeh. dan dilakuinnya oleh dokter yang Profesional nggak berpengalaman, begitu? bener. Nah kalau memang dua hal itu Mhm. udah dipastiin, seharusnya tindakan yang dilakukan aman. Oh gitu ya. Ternyata untuk visip ini ada dua ya, bisa Mm-mm, bedah atau non bedah begitu. benar. Tapi kalau yang dokter lihat sekarang ini lebih banyak kemana sih dok? Anak-anak mudanya ke bedah atau non bedah? Kalau untuk anak-anak muda mungkin kebanyakan sih Kak Mhm. dari pasien-pasien itu mereka agak masih takut ya kalau untuk Iya ngeri ya. ngelakuin pembedahan ya. Kan masih kalau dengar operasi itu agak Iya iya wah serem. gimana, Heeh. Jadi kalau untuk anak muda sekarang tuh masih lebih banyak prefer ke tindakan non bedah, Mhm, ke tindakan mhm, contouring yang non bedah. mhm, mhm. Contohnya kayak yang tadi udah sempet aku sebutin tuh Kak, Ah, botox, ah, ah, filler ah, ah. ataupun benang. Mhm, mhm. Itu. Oke. Ini kan banyak nih teman-teman Pro 2 juga yang mungkin pipinya cabi, Mm, tembem atau mungkin rahangnya besar. Itu bisa disiasati, Dok? Atau em, mungkin ada treatment apa khusus ya buat mm, menyiasati mukanya ini biar kalau yang rahangnya besar atau mungkin kecil diapain gitu. Ada, Dok? Kalau untuk tindakan yang tadi disebutin, misalnya buat pipi tembem, pipi cabi, Mhm, atau juga mhm, rahang yang besar, itu tentu aja bisa kok disiasati, bahkan nggak harus dengan tindakan bedah. mhm, Kalau mhm, dengan gampangnya nih, misalnya kalau pipi kita cabi atau tembem karena lemak, mhm, itu mhm. bisa kita lakukan treatment yang namanya injeksi penghancur lemak atau yang biasa Oke. disebut injeksi mesolipo. Mhm, mhm, Nah, mhm. yang berikutnya misalnya kalau rahang kita lebar nih, karena Mhm, otot rahang kita gede, mhm, itu bisa dibantu dengan treatment botox. mhm, Jadi mhm. nanti botox itu bakal ngebantu ngecilin otot rahangnya, Kak. Jadi Mhm, mukanya mhm. kelihatan lebih tirus. Mhm, mhm. Oh gitu ya. Tapi ini Mm-mm. ada ya sama tadi ya. Kalau Mm-mm. kayak botox itu berapa lama sih dok jangka waktunya? Kalau botox sih tahannya lumayan lama ya, Kak. Dia Mhm, bisa tahan sekitar 3 sampai 6 bulan. Jadi mhm, enggak yang harus diulang tiap bulan gitu. mhm, Jadi kita juga mhm. nggak repot Oh harus gitu. bolak-balik tiap Heeh, bulan. heeh. Mm-mm. Tapi ada pantangan juga katanya gitu ya. Kalau Makan atau pantangan, apa gitu. kalau untuk botox pantangannya sebenarnya tergantung area Heeh, wajahnya ya Kak. heeh, heeh. Kalau untuk botox area rahang sih
nggak gitu banyak pantangannya, tetap boleh Aha. makan kayak biasa, Oke. aktivitas kayak biasa boleh. Mhm. Cuman kadang botox itu juga kan disuntikinnya di area wajah yang lain, misalnya Mhm. kayak di dahi nih, kadang kan Mhm. kita kalau ngangkat alis suka ada kerutan. Iya Nah benar. itu yang biasanya ada pantangannya Oke. gitu. Apa tuh pantangannya, Dok? Mungkin Nggak misalnya, boleh? Hah? gimana Kak? Makanan atau apa nggak boleh senyum lebar-lebar lagi begitu? Oh, kalau misalnya buat makan aman Kak, tetap Aman boleh makan ya? kayak biasa. Pantangannya tuh mungkin lebih ke area yang habis disuntik Heeh. botox, itu jangan dipencet atau ditekan keras-keras dulu, misalnya kayak Oke. pencet komedo Heeh, gitu. oke. Atau untuk aktivitas fisik, Hmm, olahraga hmm, yang hmm. berat itu ditunda dulu lah, paling enggak 2 kali 24 jam buat bener-bener botoxnya itu udah aman dulu tuh Hmm, di hmm, area hmm, itu. hmm, 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 Baru hmm, kalau hmm. mau aktivitas lagi boleh. Oke. Nah, kalau dilihat teman-teman aku kadang lihat di media sosial juga nih, Dok ya. Banyak mereka nih apa ya, melakukan visip ya. Mungkin karena lagi rame Lagi juga di ngetren media juga sosial, ya lagi Kak. ngetren gitu Heeh, ya. heeh. Nah, kalau dokter ini bentuk wajah ideal itu harus kayak selalu tirus atau bisa disesuaikan dengan karakter wajah kita masing-masing, Dok? Mhm, mhm. Kadang kan kalau dilihat ada yang mungkin kayak memaksakan diri begitu, Ah, Dok ya. benar-benar. Ada yang kayak cocok begitu. Ini gimana, Dok, kalau pemahaman dokter? Sama sebenarnya kalau kita ibaratin sama kita pakai pakaian ya Kak, mungkin Hmm, misalnya baju ini dipakai sama orang A belum tentu nanti dipakai sama orang B cocok, pas betul. ataupun sama kelihatannya bagus gitu. Heeh. Begitu juga dengan wajah. Kalau Mhm. sekarang kan memang trennya yang lagi naik yang mukanya V-shape tuh Kak. Tapi Mhm. balik lagi, setiap orang itu kan punya bentuk sama karakter wajah yang unik ya. Jadi Mhm. kita harus lihat dulu wajah bawaan dia ini gimana. Mhm. Apakah dia memang cocok kalau mukanya bentuk V-shape Mhm. atau sebenarnya ada bagian lain yang sebenarnya dia udah dominan dan bagian wajah yang belum dominan itu yang justru perlu dipertegas lagi Oke. gitu. Oh. Jadi ya balik-balik tergantung lagi dari profil muka tiap orang Mhm. masing-masing. Berarti ini kalau di Dermaster itu kayak ada dicek dulu, Dok ya, sebelum kita melakukan ini ya, apa tindakan begitu ya? Benar. Jadi sebelum kita melakukan tindakan itu pasti kita selalu menyarankan pasien untuk konsultasi dulu. Mhm. Jadi Mhm. biar pasien tahu apa Mhm. yang dia butuhkan dan Mhm. kita sebagai dokter juga tahu nih mau kasih treatment yang tepat buat pasien itu apa. Mhm. Oke. Nah, balik lagi tentang tema kita hari ini PCD tanpa filter gitu ya. Jadi mungkin Tamam Bro 2 yang selalu kayak update di media sosial itu kalau nggak pakai filter nggak bisa, Dok. Iya, kayak kelihatan jelek banget atau Mhm. mungkin ngerasa Nggak kulit pede wajah nih ya. iya hitam ya, mohon Mhm, maaf mhm, ya. mhm. Mungkin ya saya juga termasuk pecinta filter juga, Dok. Tapi jangan sampai nih Tamam Bro 2 bedanya jauh banget ya dari Oh yang iya filter iya. sampai dunia nyata. Takutnya nanti Mhm. kamu kenalan di media sosial terus ketemuan orangnya kabur begitu ya. Jangan sampai ya guys ya. Nah ini buat dokter kapan sih waktu yang tepat buat mulai treatment kalau kita pengen kayak ngebentuk wajah tuh lebih profesional, Dok? Oke, kalau untuk mulai perawatan wajah itu kapan? Sebenarnya itu bukan tergantung dari umur ya, Kak. Mhm. Lebih ke tergantung mulai dari kapan kita merasa sadar nih, kita butuh Oke. ngerawat wajah sama Heeh. kulit kita itu buat lebih baik. Nah, Mhm. waktu kita sadar itu, kita mau mengerti kulit kita dengan lebih baik. Nah, Mhm. saat itulah itu waktu yang tepat buat kita memulai perawatan buat diri Mhm. kita. Oke. Oke. Pokoknya harus sadar dulu lah ya. Ya, itu penting. Oke, teman Pro 2 kalau mau nanya boleh banget ya untuk hari ini silakan bisa WhatsApp di 0816 1106 916 atau boleh live YouTube juga bisa live chat di situ di Pro 2 Hari Palembang. Bisa nonton langsung ya, pengen nanya seputar apa aja pokoknya tentang wajah, Dok ya. Boleh, boleh. Silakan Pengen kalau mau curhat nanya. boleh atau pengen kira-kira ini bagusnya treatmentnya apa sih, Dok, begitu kan. Mungkin ceritalah muka kamu ada permasalahan apa gitu, Dok ya. Boleh langsung aja Boleh. WhatsApp aku atau gabung juga di YouTube Pro 2 RI Palembang. Kita break dulu, Dok ya. Tetap Oke. terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
Lydia, tentunya ini dokter estetika Darmaster ya, Palembang. Jadi emang udah master banget ya. Jadi kalau di Jakarta Taman Berdua kayak banyak banget artis-artis terkenal dok ya, yang treatment di situ ya. Oke, dan kita masuk di sesi kedua Taman Berdua, kita masih bahas tentang edukasi treatment contouring ya. Nah kalau di Darmaster sendiri dok, treatment contouring seperti apa sih yang cocok banget buat anak-anak muda yang kayak mau baru mulai gitu ya? Oke. Kalau buat anak-anak muda yang baru mau mulai buat treatment contouring, mungkin bisa dimulai dari treatment yang ringan dulu kali Kak. Misalnya kayak treatment botox buat ngecilin otot rahang, biar mukanya kelihatan lebih tirus. Atau bisa juga misalnya dengan filler dagu nih, buat mempertegas bentuk dagunya. Biar dagunya yang tadi bentuknya lebih V-shape, atau juga dagunya itu lebih proporsional. Gitu. Oke, itu yang kalau buat yang mau mulai-mulai dulu gitu ya. Ya, dari yang ringan-ringan dulu aja. Oke, dan budgetnya juga ringan begitu ya. Ya. Oke, dan ini ada telepon dulu dok. Langsung Oke. aja mungkin aku. Oh ya, aku belum ini nih. Hai, selamat sore. Halo, Dari siapa, di mana? dengan Sanum, Mbak Sanum. Sanum di mana Mbak? Saya di Perumnas. Di Perumnas. Tadi aku Saya belum lagi minta di ini ya, belum jalan. minta nomor handphone. Nanti Halo. nanti telepon balik ya. Mbak Sanum, lagi di mana? Lagi di jalan ini mau pulang ke rumah nih. Oke, Mbak Saya Sanum dengar dari RRI. mau nanya apa nih? Ya, saya ini kan muka saya kan termasuk tidak banyak masalah sebenarnya. Tidak banyak masalah, oke? Aja. Ya. Tapi kan menjelang usia 40 tahun ini, saya itu pengen tahu apa yang membedakan masker ini sama klinik-klinik lain. Kan banyak nih, kayak Indomaret, kayak Alfamart ya, bilang 1 meter ini udah banyak lagi klinik gitu kan. Nah, apa yang membedakan masker ini? Karena jujur saya menjelang usia 40 tahun ini pengen cari yang baik, tapi harus dijangkau kayak gitu kan. Oke, Walaupun paham. kita nggak punya banyak masalah pada muka gitu. Oke, itu aja Mbak Sanum. Ya itu aja. Oke, dokter, tadi pertanyaan dari Mbak Sanum, ini kan usianya udah menjelang 30 tahun. Kira-kira treatment apa yang cocok di Darmaster gitu kan? Dan dilihat dari beberapa supermarket lah gitu ya, ada skincare di mana-mana begitu. Terus apakah tadi, karena kan bisa dibilang ini terkait budget juga ya, Betul. yang sesuai dan bagus begitu dok. Silakan dok dijawab. Oke, jadi kalau untuk orang-orang yang mulai masuk ke usia 30 tahun, 40 tahunan, itu pasti yang dibutuhin sama kulit anak-anak muda bakal berbeda Kak. Jadi kalau misalnya untuk usia segitu, mungkin kita fokusnya lebih ke produk-produk atau treatment-treatment yang fokusnya ke anti-aging. Nah, kalau misalnya untuk produk-produk atau treatment anti-aging itu sebenarnya ada banyak macam nih Kak. Ada yang laser, ada juga yang non-laser. Nah, itu untuk perlunya yang mana nanti bakal disesuaikan nih dengan tipe kulitnya, dengan jenis kulitnya. Nanti kita sesuaikan, misalnya kondisi kulitnya bagaimana, lebih cocok ke treatment laser. Dan kalau tipe kulit yang kayak gimana, itu lebih oke nih misalnya dengan tindakan yang non laser. Tapi inti dari treatmentnya lebih ke untuk anti-aging. Anti-aging Iya, ya. betul. Oke, itu sih kebutuhan untuk yang sudah menjelang 40 tahun ya. Terus yang tadi itu gimana Kak, yang untuk treatment yang supermarket itu? Oh ya, skincare-nya gitu kan udah banyak tuh kan. Mungkin tadi menyesuaikan budget juga karena supermarket katanya murah begitu kan. Terus aman gak sih dok? Terus gimana nih kalau di Darmaster sendiri, apakah tadi kan sudah dipertanyakan bagaimana untuk yang menyesuaikan budget mungkin ibu rumah tangga ya? Oke. Berarti ini lebih ke skincare-nya gitu ya Kak Iya, ya? Jadi kalau misalnya untuk skincare yang ada dijual di supermarket atau juga dijual bebas di luar, dan bedanya apa nih sama dengan skincare yang ada di klinik? bener. Kalau untuk skincare yang di klinik, pasti kita sesuaikan kandungannya itu diracik dan juga dibuat sesuai dengan kebutuhan kulit pasien. Dan biasanya sih untuk bahan-bahannya pasti juga yang lebih oke lah, lebih kuat dibandingin mungkin dengan yang dijual bebas.
Dan kalau misalnya kita beli skincare dari klinik, kita kan juga bisa tahu lebih baik nih kondisi muka kita kayak gimana. Terus kita juga bisa tahu lebih baik yang kita butuhin tuh yang skincare yang kayak gimana sih. Itu bedanya dengan produk-produk yang kalau kita beli bebas di luar. Oke. Sebenarnya ya tergantung tadi Dok ya. Maksudnya carilah yang mungkin yang aman, yang jelas begitu. Betul. Jangan sampai nanti karena kamu pengen murah, muka kamu jadi rusak. Betul. Karena banyak kejadiannya Dok ya. Lumayan banyak sih memang Kak. Heeh. Apalagi sekarang kan di sosial media itu lumayan banyak ya, makin marak orang-orang jual produk-produk skincare Banyak ya. banget ya. Yang bisa dibilang ya memang harganya yang terjangkau Bener, lah. heeh. Dan menjanjikan hasilnya itu cepat. Tapi setelah dipakai dalam beberapa waktu kemudian muncul keluhan Bener. atau juga muncul efek samping gitu. Yang paling ditakutin sih itu Kak. Kadang memang kita pengen yang harganya murah tapi ternyata nggak taunya hasilnya Nggak sesuai atau gitu. makin parah begitu. Betul. Nah, ini kalau di Darmaster mereka banyak sih Dok. Maksudnya kemarin istilah itu kayak minta dibenarkan begitu ya. Mungkin salah skincare atau salah pilih klinik begitu. Kalau itu dari beberapa kasus sih ada Kak. Mungkin kalau yang minta dibenarin tadi itu mungkin lebih ke yang paling sering masalah flek, melasma ya. atau juga jerawat. Yang paling sering sih masalah flek sama masalah melasma. Biasanya tuh pasien-pasien yang datang ngerasa udah banyak ganti-ganti skincare, udah sering treatment sana sini, tapi kok flek sama melasmanya itu nggak hilang-hilang ya. Nah itu sering Kak. Sering ya. Terus kalau misalnya pasien-pasien dari klinik lain terus tiba-tiba datang ke tempat kita bilang di klinik ini kayaknya saya kurang cocok kayak gini itu juga ada. Oke. Kita mau baca lagi Dok dari YouTube boleh ya? Boleh. Sekalian. Ini dari Ruang Bicara, dokter mau nanya kalau tindakan itu harus didukung sama makanan gak sih? Misalkan kita gak boleh makan yang terlalu berminyak begitu ya. Dan berapa lama sih biasanya untuk tahan botox di Darmaster ya? Oke. Boleh Dok. Kalau untuk treatment, terutama treatment kulit wajah atau skin gitu Kak, memang disarankan dibantu dengan ngejaga pola makan. Terutama apalagi kalau masalah muka kita itu berjerawat ya. Nah, jerawat itu kan banyak faktor nih yang nyebabin, bukan hanya dari polusi, bukan hanya dari stres, tapi dari makanan juga mempengaruhi. Jadi untuk kasus-kasus tertentu, untuk masalah kulit tertentu memang harus diimbangi dengan pola makan yang sehat, istirahat juga. Nah, harus itu diimbangi ya. Benar. Kalau berminyak tadi Dok, nggak boleh juga ya? Kalau untuk makanan-makanan berminyak untuk wajah berjerawat sebaiknya sih dibatasin. Bukan berarti kita nggak boleh, tapi dibatasin, jangan yang berlebihan banget. Begitu juga dengan makanan-makanan manis, itu biasanya sih disaranin untuk dibatasin juga kalau untuk pasien-pasien yang berjerawat. Oke. Ada juga nih pertanyaan dari Flavina. Dok mau nanya kalau biar glowing tanpa filter, maksudnya mungkin kalau misalnya kamu update story di Instagram gitu gak harus pakai filter lagi gitu Dok. Treatment apa sih yang affordable gitu? Kalau untuk treatment yang affordable, secara umum nih, kalau memang yang mulai dari basic banget, kamu mau muka kamu glowing dan juga affordable, yang paling basic mungkin bisa dimulai dari perawatan skincare ya. Nah, yang penting itu adalah skincare-nya itu sesuai atau enggak dengan kebutuhan kulit kamu. Jadi pakai skincare itu boleh, tapi harus sesuai dengan kebutuhan kulit. Karena kalau misalnya nggak sesuai dengan kebutuhan kulit kita, masalah yang paling sering muncul mungkin beruntusan, jerawatan. Jerawat ya. Nah itu yang paling basicnya nih untuk skincare. Kalau untuk yang lebih advance lagi atau treatment yang lebih lanjut lagi, bisa dibarengin sama treatment laser atau juga treatment skin booster. Karena untuk treatment skin booster itu kan ada banyak macamnya nih Kak. Jadi skin booster itu istilahnya treatment yang mensuplemen kulit buat ngasih suplemen ke kulit. Tapi bedanya dengan skincare, kalau skincare itu dia diolesin di permukaan kulit, sedangkan kalau skin booster itu dimasukin ke lapisan kulit yang lebih dalam lagi. Jadi dengan cara diinjeksi. Nah itu juga
affordable untuk bantu bikin kulit kamu lebih glowing. Wow. Oke, dan kita lanjut lagi dok. Kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen tahu bentuk wajah kita tuh cocoknya treatment apa dok? Gimana tuh dok? Yang paling penting kalau misalnya kita mau tahu nih bentuk muka kita ini cocoknya treatment apa dan butuh treatment apa, yang paling utama adalah konsultasi dulu. Jadi supaya kita tahu nih bentuk muka kita kayak gimana. Karena kan pada orang masing-masing itu udah pasti ada bagian wajah yang udah dominan, terus ada bagian wajah lagi yang masih bisa dipertegas. Nah, dari itu kita bisa tahu dari mana? Kita bakal tahu itu dari sesi konsultasi dengan dokter. Nanti pada saat sesi konsultasi dokter kan bakal ngejelasin nih treatment yang cocok buat tipe muka kamu itu yang mana. Nah di situ kita bisa tahu nih yang kita butuhin treatment apa. Jadi nggak buang duit sia-sia begitu Iya, ya? benar. Karena emang dibutuhkan wajah begitu. Benar, karena kan tiap orang tuh nggak template semuanya butuh treatment yang Iya, sama, treatment benar. A semua. Jadi memang dipersonalisasi. Oke. Nah hasil treatment contouring ya bisa kelihatan berapa lama dok? Terus apakah perlu kayak rutin dilakukan untuk maintenance bentuk wajah begitu ya? Oke. Kalau treatment contouring itu kan dia tujuannya buat mempertegas fitur wajah nih. Jadi ada yang hasilnya langsung kelihatan, ada juga yang treatmentnya butuh beberapa hari untuk kelihatan hasilnya. Oke. Kalau misalnya kayak kita treatment filler untuk filler dagu, filler hidung atau filler bibir, itu setelah pengerjaan hasilnya langsung kelihatan perubahannya. Sedangkan kalau untuk botox nih misalnya, botox mungkin kita butuh waktu sekitar 1 minggu setelah penyuntikan. Nah dari situ hasilnya udah mulai kelihatan dalam 1 minggu itu, gitu. Oke. Nah ini kayaknya kita udah mau dikejar waktu juga nih. Masih Oke. banyak banget pertanyaan-pertanyaannya dok ya. Oke, aku mau nanya ke dokter, kita main mitos atau fakta ya. Karena Boleh, mungkin teman Pro 2 boleh. juga kayak banyak bertanya-tanya ini apakah mitos atau fakta gitu ya. Karena masih suka bingung ya. Masih tapi kita mau ke pertanyaan dulu dok. Boleh. Ada satu dari Musiroh Anissa. Dok, aku umur 20-an tapi pipi aku cabi. Kira-kira bisa di contouring pakai apa ya dok? Ada huhunya. Nah, kalau untuk pipi cabi itu kadang ada beberapa hal nih yang bisa bikin pipi cabi. Bisa karena memang di pipinya itu ada tumpukan lemak atau juga ya ada lemak di situ, atau bisa karena otot rahangnya itu gede Kak. Jadi bisa karena 2 hal itu. Nah, 2 hal itu treatmentnya berbeda. Kalau misalnya untuk pipi yang tembem karena lemak, itu bisa di treatment dengan injeksi penghancur lemak atau injeksi mesolipo. Sedangkan kalau misalnya pipi kita cabi karena otot rahang kita gede, itu lebih ke treatment botox. Jadi botoxnya itu ngebantu ngecilin otot rahangnya, buat ngebantu jadi pipinya lebih tirus. Oke. Nah kita main mitos atau fakta dok ya, boleh Boleh. ya. Contouring wajah cuma boleh dilakukan kalau kamu udah berusia di atas 30 tahun. Mitos atau fakta? 30 detik dimulai dari sekarang. Wah. Itu lebih ke mitos sih. Mitos ya? Iya, lebih ke mitos. Karena anak-anak muda zaman sekarang pun kan udah mulai aware ya sama bentuk wajahnya. Jadi sebenarnya kalau untuk treatment contouring itu lebih ke kapan kamu ngerasa kamu pengen bentuk wajah kamu itu lebih proporsional, lebih seimbang lagi. Jadi nggak harus patokannya umurnya mulai dari 30-an atau juga 40-an. Dan kalau untuk treatment contouring yang dimulai dari usia lebih awal atau lebih muda, justru hasilnya bakal lebih oke dan bakal lebih tahan lama dibandingin kalau kita baru mulai pas usianya udah lumayan agak lanjut gitu. Oke dok, kita angkat telepon dulu ya. Boleh. Selamat sore. Sore, Ada siapa di mana? dengan Pak Komi di Bukit. Pak Komi di Bukit. Silakan Pak Komi, mau nanya apa nih? Selamat sore, Rian dan Iya, Kak Komi ya atau Pak Komi? Dokter Lydia ya. Sore. Ya, Dokter Lydia ya. Mungkin terkait untuk kulit ini, kulit saya ini kan terbilang lumayan sensitif ya dok. Kalau misalkan makan sesuatu yang kayaknya nggak memicu kulit berminyak, terus ujung-ujungnya jerawat gitu. Nah ini untuk asupannya sendiri, kira-kira dok yang
cocok untuk makanan untuk kulit saya maksudnya yang agak berminyak ini apa dok? Kira-kira? Oke. Terus? Ya kayaknya ini pemicunya kayaknya makanan. Loh, pengetahuan saya sih, awal. Kau tahu nggak pokok nanyo? Terus juga kayak mudah banget gitu apa? Oh mudah banget atau mudah sekali? Iya kayak mudah banget pokoknya kayak Berminyak ya? ada apanya gitu kalau misalkan makan sesuatu yang berminyak Oke. Mm-mm. itu aja mungkin. Itu aja. Iya. Dokter aman pertanyaannya tahu? Aman. Aman tahu. ya? Oke gitu aja. Iya itu aja. Baik, terima kasih ya. Ya, sama bang ya. Baik, silakan dok. Pertanyaan dari Kak Komi ya. Jadi tadi pertanyaannya itu makanan apa yang sebaiknya dihindarin atau ya buat mencegah mukanya itu biar nggak Berminyak. gampang berminyak, Benar. nggak berjerawat ya. Aha. Nah biasanya sih kalau untuk muka-muka yang berminyak atau muka-muka yang berjerawat seperti yang kayak tadi saya jelasin nih, sebaiknya konsumsi makanan manis, makanan berminyak atau juga produk susu-susuan sih biasanya itu baiknya dibatesin. Jadi jangan terlalu banyak. Karena ketiga makanan tadi biasanya yang paling sering berperan bikin muka itu berminyak, bikin muka kita juga berjerawat. Tapi tadi kan karena faktornya banyak, bukan hanya dari makanan aja, jadi harus dibantu juga dengan mungkin hygiene wajah atau juga perawatan wajah. Jadi kalau misalnya kita ngerasa muka kita udah terlalu berminyak, mungkin boleh dibersihin dulu atau dicuci dulu. Jadi supaya dia nggak terlalu berminyak banget, jadi nggak bikin muka berjerawat di situ. Oke, gimana Kak Komi udah puas ya? Semoga mukanya nggak berminyak lagi ya. Oke, kita lanjut lagi dok. Mitos atau fakta? Botox bikin wajah jadi kaku dan nggak bisa berekspresi. Mitos atau fakta? Nah ini paling sering, cukup sering ditanyain sama pasien dan ditakutin. Jadi sebenarnya kalau botox itu kalau disuntikin dengan dosis dan juga disuntikin di area di titik yang tepat, itu nggak bakal bikin muka kita jadi kaku. Justru botox itu bisa ngebantu ngurangin kerutan-kerutan di wajah pada saat kita berekspresi. Jadi kita tetap bisa berekspresi secara natural, tapi kerutan-kerutan di wajah itu juga hilang, gitu. Gitu. Selanjutnya kalau berhenti filler, wajah akan jadi lebih kendur dari sebelumnya. Mitos atau fakta ini ya? Sama ini mitos juga. Oh mitos juga? Ya mitos juga. Jadi filler itu kan memang dia bukan yang ngasih hasil permanen. Dia bakal diserap oleh tubuh kita, lama-lama filler itu habis. Jadi mungkin dalam waktu 6 sampai 8 bulan filler bakal habis. Jadi bagian muka yang sebelumnya keisi sama filler, otomatis dia bakal balik ke semula, tapi nggak bakal jadi lebih kendur dari sebelumnya. Mungkin lebih ke sugesti kali Kak. Jadi yang awalnya mukanya fresh keisi sama filler, terus tiba-tiba fillernya habis, fillernya hilang, jadi kita ngerasa kok kontras banget ya. Dari yang awalnya fresh tiba-tiba jadi kosong lagi. Di situ mungkin. Oke. Semua treatment contouring itu sakit dan butuh waktu pemulihan lama. Mitos atau fakta dok? Ini lebih ke mitos juga. Mitos juga. Walaupun treatment memang kan pasti tiap treatment itu ada resiko rasa nyerinya ya. Cuman kalau untuk rasa nyerinya masih bisa diminimalisasi dengan tindakan anestesi. Karena sebelum treatment pasti semuanya bakal dianestesi. Jadi akan lebih nyaman buat pasien setelahnya, setelah dianestesi itu. Jadi untuk rasa nyerinya bisa dibilang masih oke lah, masih dalam tahap nyaman. Aman ya. Oke. Semakin sering treatment, hasil wajah makin permanen. Mitos atau fakta dok? Ini juga mitos. Mitos ya. Ya, karena semua tindakan estetik itu bersifat temporer. Sementara, benar, ya. bersifat sementara. Tapi kalau misalnya kita makin rutin ngelakuin tindakannya, pasti hasilnya bakal lebih tahan lama dibandingin kalau misalnya kita nggak rutin, kita nggak konsisten. Tapi hasilnya tetap semuanya nggak permanen, sementara. Oke. Hanya dokter estetik yang bersertifikat yang boleh melakukan contouring treatment seperti botox, filler, dan tanam benang. Ini mitos atau fakta dok? Kalau ini fakta. Fakta ya. Ya betul. Karena kalau untuk tindakan botox, filler atau benang itu kan ada resiko-resikonya ya. Jadi sebaiknya kalau biar pasien itu aman dan juga nyaman, harusnya dilakukan oleh dokter yang berpengalaman dan juga dilakukan di tempat yang terpercaya. Jadi jangan sembarangan.
Oke, itu ya selesai mitos atau faktanya teman Pro 2. Jadi jangan jadi pertanyaan lagi teman Pro 2 yang kemarin kayak bertanya-tanya ini mitos atau fakta sih, begitu udah dijawab oleh dokter Lydia begitu ya. Dok, ini dari saya sih pertanyaannya begitu kan. boleh. Kadang apa ya, katanya tangan itu banyak banget kotoran dok ya. Jadi Betul. jangan sampai tangan ini belum dicuci udah nyentuh muka, apalagi mencet jerawat begitu. Ini betul. gimana sih dok bahayanya dok? Jadi memang tangan kita itu kan kita nggak sadar nih pegang Iya, apa aja. Memang mungkin kalau di mata kelihatannya bersih, tapi kita nggak tahu sebenarnya banyak bakteri atau banyak bener. kotoran. Apalagi kalau misalnya tangan kita kotor, kita pakai buat pencet jerawat. Nah, itu. Jerawat itu sendiri kan muncul karena ada radang di Radang, kulit bener. kita. Sedangkan kalau misalnya udah ada radang terus kita pencet lagi dengan tangan yang kotor, otomatis bakal memperparah dari jerawat itu sendiri. Jadi sih kalau saran dari saya sebaiknya kalau memang ada jerawat itu dibiarin aja. Kalau memang rasanya nyeri atau misalnya mengganggu banget, mungkin boleh pakai krim yang buat meredakan jerawat. Itu lebih oke dibandingin dipecahin. Itu seharusnya jerawat itu dia pecah sendiri dok atau kempis sendiri atau gimana dok? Bisa ada dua kemungkinan. Ada juga dia yang pecah sendiri, ada juga yang dia nggak sampai pecah terus dia hilang sendiri. Bisa gitu ya? Bisa juga Kak, kayak gitu. Oke, berarti kalau dia pecah sendiri atau hilang sendiri itu nggak menimbulkan flek ya? Bukan lebih bisa sih Kak, ada resiko kalau jerawatnya pecah ataupun enggak, resiko buat dia ninggalin bekas hitam itu tetap ada. Tetap ada ya? Karena untuk bintik hitam bekas jerawat itu timbul karena reaksi radang di kulit kita. Jadi tetap ada resiko. Oh berarti harus ada ini ya skincare bantuan juga begitu untuk menghilangkannya. Benar. Ya. Oke dok, kita udah di segmen terakhir, nggak berasa ya? Ya udah, segmen terakhir aja ya. Nah sebelum memutuskan untuk contouring nih dok, ada nggak sih hal-hal yang sebaiknya dipikirin dulu sama pasien supaya hasilnya maksimal dan tetap aman dok? Nah, buat yang mau treatment contouring, apalagi buat yang baru pertama kali, jangan buru-buru. Jangan buru-buru dalam artian coba lakukan research dulu. Kamu mau treatment contouring itu di tempat yang terpercaya nggak, sama dokter yang berpengalaman atau enggak. Dan kemudian pastiin juga ini tuh memang kamu butuh atau kamu hanya ngikutin tren aja. FOMO ya? Iya benar. Jadi harus dipastiin dulu. Karena semakin kamu sadar tujuannya buat apa kamu ngelakuin treatment ini, maka treatmentnya pun pilihannya akan lebih tepat buat kamu. Oke. Nah kalau bukan soal penampilan dok, apa sih hal penting yang anak muda bisa dapetin dari treatment kayak contouring ini dok? Selain penampilan, salah satu sisi positif yang paling dirasain oleh pasien itu lebih ke rasa percaya dirinya. Jadi pasien setelah treatment mungkin kadang tuh ngerasa lebih pede buat jadi diri mereka sendiri. Yang kadang awalnya pasien ngerasa mungkin nggak pede, misalnya mau selfie, bagian pipi aku nggak oke nih, kurang enak dilihat. Kemudian setelah treatment dia jadi lebih pede, bisa tampil apa adanya. Oke. Nah, dalam pengalaman dokter ya untuk menangani pasien, apa sih insight menarik yang sering dokter temukan soal perubahan wajah dan perubahan cara pandang mereka setelah mereka tuh treatment dok? Salah satu insight yang lumayan menarik, less is more. Jadi nggak selalu treatment yang berlebihan itu ngasih hasil yang bagus buat juga, kamu, benar. Jadi balik lagi treatment yang kamu butuhin itu nggak harus selalu treatment yang banyak-banyak, tapi treatment yang sesuai dengan kondisi muka kamu. Jadi setelah misalnya kamu disarankan dokter untuk ngelakuin treatment ini supaya muka kamu lebih proporsional, jadi ya coba diikutin aja dulu. Jangan kamu ngerasa kayaknya treatment ini kurang deh, muka aku masih kurang dengan treatment ini. Coba dulu aja, ikutin sarannya, kemudian kita lihat hasilnya. Ada juga kok beberapa pasien yang datang misalnya aku mau treatment ini dok, banyak banget. Tapi ternyata setelah mengikuti saran, mereka ternyata nggak butuh sebanyak itu kok, dan ternyata mereka suka sama hasilnya. Oke. Sebelum terakhir, aku mau break dulu teman Pro 2, kita bakal cari 3 orang dok ya ternyata yang akan mendapatkan goodie bag dari Dermaster teman Pro 2. Jadi kamu tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dokter, kita udah ada di sesi terakhir dok, gak berasa ya? Iya, nggak udah berasa mau 1 banget. jam teman Pro 2 ya. Terakhir dok, pertanyaan dari aku. Mungkin bukan pertanyaan sih, mungkin dokter boleh dikasih tips dok, gimana cara memilih treatment contouring yang tepat ya sesuai kebutuhan. Jadi anak-anak muda, teman-teman Pro tuh nggak asal-asalan ikut tren dok. Silakan dok. Yang paling penting kalau kalian mau mulai treatment contouring yaitu konsultasiin dulu ke dokter. Jadi biar kalian tahu kebutuhan wajah kalian itu apa, dan dokter juga bisa nyaranin ke kalian nih treatment yang kalian butuhin itu apa. Benar. Dan jadi treatmentnya itu nggak berlebihan tapi sesuai dengan kebutuhan kamu. Itu. Oke. Dok, di Darmaster Palembang ini alamatnya di mana dok? Di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 123A. Berarti udah 2 tahun ya di Palembang ya? Iya, udah 2 tahun Kak. Jadi tempatnya itu di deket Bulog kalau tahu. Oh, berarti arah Petran sana lagi begitu? Bener, nggak sih? arah Bom Baru situ Kak, tapi belum sampai ke Bom Baru. Oke. Lagi ada promo apa dok sekarang kan? Biasanya kalau anak-anak muda begitu bacanya juga kan masih anak mahasiswa, mahasiswi begitu dok. Boleh dok? Kebetulan banget sampai akhir bulan Juni ini kita lagi ada promo skin booster. Skin booster buat mencerahkan atau juga misalnya buat mengurangi minyak di wajah, buat melembabkan, itu kita lagi diskon up to 20%. Kemudian kita juga ada diskon up to 50% untuk benang Aptos, untuk tarik benang. Oke. Nah kalau pengen tahu lebih lanjutnya boleh kemana dok? Instagramnya? Boleh hubungin ke Instagram Darmaster Palembang Official atau juga boleh WhatsApp ke nomor klinik kita yang ada di Instagram juga. Instagram ya, dicek aja teman Pro 2 di situ, dilihat ya bagaimana treatmentnya atau mungkin cocok buat kamu atau ada promo-promo apa di situ semua ada Iya, begitu pasti ya. diupload di situ kok. Oke dok, tadi kan kita udah kasih tahu bakal ada 3 orang yang beruntung ya ngedapetin goodie bag dari Darmaster Palembang. Yang pertama tadi ada penelpon juga ya, ada Mbak Sanum, ada juga Kak Komi, dan satu lagi di YouTube ada Ruang Bicara. Iya. Itu ngedapetin skincare dok ya dari betul. Darmaster Palembang. Oke dok, terima kasih banyak udah datang ke Pro 2 FM, luar biasa. Ini udah datang, udah kasih informasi yang keren banget. Jadi buat teman Pro 2, mudah-mudahan infonya bisa membantu teman Pro 2 yang sekarang masih galau gitu. Iya. Kira-kira gimana sih untuk perawatan wajahnya, di mana sih, udah nggak penasaran lagi, langsung aja ke Darmaster Palembang ya. Iya. Makasih juga Kak Rian udah diajak buat ngobrol-ngobrol hari ini ya. Oke, sampai ketemu lagi dok ya. Sampai ketemu lagi, Terima Kak. kasih. Makasih. Sore dok, bye bye. Teman Pro 2, sampai di sini kita di sore ceria tentunya bersama Dr. Lydia Kusuma M Biomed AAM, tentunya dari Darmaster Palembang ya, sudah ngobrol bareng kita Dr. Estetika Darmaster Palembang. Semoga info hari ini teman Pro bisa bermanfaat buat kamu yang lagi dengerin Pro 2.